Baik, sekarang adalah tempat di mana kita akan membahas fenomena yang gak cuma menakjubkan nih, tetapi juga mengundang banyak pertanyaan. Bersama kami, perjalanan eksplorasi kalian soal keajaiban alam pastinya akan semakin seru nih. Senang banget nih bisa ngobrol bareng kalian. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya bikin semua yang ada di sini itu kayak kagum dan mungkin nggak percaya sama kejadian alam ini. Betul banget nih, jadi di episode kali ini kita akan membahas fenomena yang benar-benar bikin wah gitu kan. Apa sih itu kira-kira? Nah, jadi fenomena itu adalah dua laut yang tidak bisa menyatu dan juga api yang muncul di dasar laut. Nah, fenomena ini itu selain indah dan seperti cerita dongeng, ini juga kayak punya penjelasan secara ilmiah yang bakal menarik banget nih buat kita bahas kali ini. Pastinya. Dan yang terpenting itu fenomena itu juga cuma dari ada sisi ilmiahnya juga teman-teman, tapi mempunyai sisi-sisi yang lain gitu, seperti ada sisi spiritual, sisi filosofis, bahkan ada sisi mistisnya. Wow. Jadi buat kalian-kalian yang penasaran, itu siap-siap ya untuk 1 jam ke depan penuh misteri bersama kita. Sebelum itu aku mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih lihat kejadian alam? Contohnya itu seperti pelangi ganda, malam yang penuh bintang berjatuhan. Itu kayak nggak mungkin nggak sih? Iya. Ya, ini akan Gimana sih? kayak gimana gitu ya, kayak banyak pertanyaan di situ. Bener banget nih. Nah, yang menarik dari fenomena-fenomena itu, kita itu kayak diajak untuk lebih memahami betapa luar biasanya kekuatan alam, karena setiap fenomena itu pasti ada cerita dan juga penjelasannya sendiri gitu. Betul, Pak. Nah, kadang-kadang juga ya, fenomena ini juga bikin kita tuh sadar bahwa manusia itu merupakan bagian kecil dari alam semesta. Karena semakin kita pelajari ya, kayak banyak hal-hal yang membuat kita tuh kagum dan bersyukur nih teman-teman. Karena alam semesta ini juga tidak hanya memberikan kehidupan ya, tetapi juga memberikan kita sebuah pelajaran. dan yang paling penting teman-teman, fenomena-fenomena ini itu mengingatkan kita untuk lebih peduli sama lingkungan, karena kan bagaimanapun apa yang terjadi di alam itu kadang tuh berkaitan secara langsung tentang mengenai bagaimana sih manusia memperlakukan alam tersebut. Jadi melalui podcast ini itu diharapkan mampu menginspirasi kita nih untuk lebih peduli mengenai lingkungan, mengenai alam. Jadi kita tuh bisa, lingkungan kita itu bisa lestari gitu ya, tetap lestari sampai kapanpun ya, Sekali pokoknya. Oh ya teman-teman, di podcast ini kita tak hanya menyampaikan hal-hal yang menarik saja loh, tapi juga menggali makna lebih dalam tentang alam. Dan tugas kita yaitu mendengarkan dan memahami pesan-pesan dari alam tersebut. Oke. Dan untuk menemani kalian selama 1 jam ke depan, yuk kita kenalan dulu nih siapa aja sih yang akan membersamai kalian di 1 jam ke depan. Mungkin bisa dimulai dari pojok kanan dulu ya teman-teman. Hai, aku Edi Diani, biasa panggil ini. Hai, aku Hibnu Latifa dan dipanggil Iva. And hai, saya Ismi Nurhanifa, bisa dipanggil Ismi. Dan aku Aisyah Fitriani, bisa dipanggil Aisyah. Oke. Nah, seneng banget nih bisa menemani kalian di episode kali ini. Jangan lupa ya buat simpan pertanyaan kalian. Kalau kalian itu punya pertanyaan yang bakal kita bahas, banyak tuh. Dan jangan lupa ya untuk stay tune sampai akhir, karena kan podcast kita itu obrolan kita itu gak hanya untuk menambah wawasan ya, karena itu juga semoga itu bisa menginspirasi kita ke depannya gitu. Kita semua bisa menginspirasi melalui podcast ini. Jadi menginspirasi kalian semua ya teman-teman. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ya. Topik pertama kita yaitu fenomena unik tentang laut yang tidak menyatu. Nah, yuk kita kupas tuntas yuk.
dari fenomena pertama, yaitu dua air laut yang tidak bisa menyatu. Kalian pernah dengar nggak sih kalau ada pertemuan dua air laut, tapi mereka itu nggak menyatu. Jadi kalau dilihat dari fotonya itu kayak ada garis jelas yang memisahkan antara kedua warna air laut itu loh. Wah, oh iya teman-teman, saya pernah lihat videonya itu di sosmed, dan itu kayak ada pembatas di antara keduanya dan menyebabkan warnanya itu berbeda. Antara yang lebih terang dan lebih gelap. Oh, ini. Nah itu fenomenanya juga terkenal banget ya. Biasanya itu di sosmed itu kalau di searching YouTube, IG itu biasanya banyak yang post ya teman. Jadi kayak banyak orang yang menganggap fenomena ini itu sebagai apa ya, suatu misteri yang besar gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak penjelasan ilmiah dari fenomena ini, atau kayak cuma fenomena ini cuma kayak mitos atau kayak cerita yang berkembang di kalangan masyarakat aja nih teman-teman ya. Karena di sini regulasi kan pasti mitos-mitos Ya pasti benar ya masyarakat. Nah, itulah teman-teman yang akan kita bahas kalinya 1 jam ke depan ya. Itu fenomena-fenomena yang dipandang dari sisi ilmiahnya, kemudian juga dari lokasi-lokasi terkenal, dan juga dari mitos-mitos yang semakin berkembang, atau bahkan dari pandangan spiritual mengenai fenomena yang terjadi, teman-teman. Kita mulai dari salah satu contoh yang paling terkenal ya, yaitu ada di pertemuan air Atlantik sama air Mediterania. Nah, airnya itu tampak seperti dipisahkan oleh sebuah dinding, tapi itu nggak kelihatan jelas. Nah, padahal itu cuma air biasa. Tapi bukan cuma di sana loh, fenomena serupa juga terjadi tepatnya di Teluk Alaska. Di sana air laut bertemu dengan air tawar hasil pencampuran glaser. Karena lelehan air glaser itu dingin dan kurang asin, sehingga warnanya itu lebih terang, sedangkan air laut biasa warnanya lebih gelap. Peristiwa itu juga menyebabkan kedua air laut tersebut terlihat jelas perbedaannya. Satu biru tua dan satunya hijau terang. Wow, pasti bakal kelihatan jelas banget ya. Karena kayak beda banget. Tapi apa sih yang membuat mereka itu nggak bisa nggak bisa bersama? Padahal kan apa ya, kalau kedua jenis air bertemu itu kan biasanya kayak misalnya tuh ya kayak kita kan misalnya bikin kopi susu itu kan kayak dari air susu, air kopi itu kan dicampur kayak langsung menyatu ya kayak kopi susu yang enak banget, atau ditambah es seperti ya dulu campurannya misalnya bukan sebenarnya kan dari fenomena ini tuh apa sih yang bikin mereka tuh gak bisa menyatu gitu Ya. Nah, itu menarik sih Kak Alif ya. Jadi gini teman-teman, mungkin dua jenis air itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi dua air itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, mungkin ya seperti salinitasnya, kemudian dari suhu air, dan juga dari densitas. Ya, jadi air dengan salinitas yang tinggi itu biasanya itu lebih berat dan cenderung berada di bawah, sedangkan yang lebih ringan itu berada di atas, seperti itu. Jadi dua jenis air itu memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadikan air tersebut itu ya mungkin susah untuk bersatu ya. Jadi kalau itu cuma semacam perbedaan air ya. Iya. Kalau airnya itu lebih asin atau lebih dingin, jadi dia itu kayak bakal sulit bercampur sama air yang lebih ringan sama air yang lebih hangat gitu ya. Betul banget, istilah ilmiahnya itu disebut dengan Hawking atau batas salinitas. Ada juga zona percampurannya itu yang disebut dengan Colin. Meskipun air akhirnya dapat bercampur, tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan itu tergantung arus laut dan kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi nggak sembarangan. Enggak, tapi mereka tuh berarti bakal bercampur tapi nggak kelihatan ya. Misalnya mereka kayak berusaha bercampur, tapi kita tuh secara kasat mata itu nggak bisa melihat ya. Jadi kayak harus harus diteliti lebih dalam, harus dilihat lama waktunya juga kan ya. Itu tergantung dari kondisi lingkungannya. Oke. Tapi juga ada faktor-faktor yang tadi disebutkan kan udah banyak, ada banyak ya. Tapi itu ada satu faktor lagi yang biasanya itu sering diabaikan nih dalam fenomena ini,
itu ada apa ya, salah satunya itu ada gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis. Jadi gaya Coriolis ini muncul akibat dari rotasi bumi nih. Dari rotasi bumi itu menyebabkan aliran air laut itu bergerak dalam pola tertentu. Nah, akibatnya arus laut dari kedua sisi itu tidak dapat bercampur sepenuhnya. Jadi kayak mereka tuh mungkin bergerak masing-masing ya Kak, kayak laut misal A bergeraknya ke utara, laut B bergeraknya ke selatan, jadi kan nggak bakal bertemu ya. Jadi kayak kita misal papasan bukan papasan sih, misal kita jalan, nah ini jalannya ke timur, nah ada ke barat, berarti kan nanti ya kita bergerak sendiri-sendiri ya Kak, kita sebagai saling sama kan, berarti mungkin karena itu nggak sih kayak menyebabkan itu nggak bisa bertemu, nggak bisa menyatu. Itu kayak ibarat cinta beda agama. Kalau itu agak berat ya, jadi dindingnya terlalu Sama-sama mungkin sama-sama air, sama-sama juga, tapi kayak untuk menentukan tujuannya itu beda. Karena arahnya itu selatan semua dan utara semua, jadi kayak saling tidak akan menemukan satu sama lain gitu ya, tidak akan menemukan titik temunya. Tapi berbicara ke air yang tidak bisa bercampur tadi ya teman-teman ya, kan kewilayahan itu tidak bisa bercampur. Nah, meskipun terlihat seperti tidak bercampur sama sekali, tapi sebenarnya itu tetap ada proses yang disebut itu difusi lambat. Artinya apa ya? Artinya itu ya molekul-molekul dari kedua air laut itu tetap bertukar, tapi dalam waktu yang sangat lama gitu. Jadi kedua air laut tersebut itu sebenarnya itu sangat bercampur sebenarnya. Tapi dari kasat mata, dari matanya kita secara visual itu kan terlihat seperti kayak tersendiri ya, seperti musuhnya gitu ya, ada dinding pembatasnya yang sangat tinggi gitu. Jadi kayak sebenarnya dua air laut tersebut itu saling bercampur dalam proses difusi yang lambat, tapi itu waktunya itu sangat lambat. Jadinya ibarat kayak transparan gitu ya, secara visual dari kita itu tidak terlihat secara nyata. Jadi kayak dari pandangan kita itu ya kayak itu air kayak bercampur gitu, tapi ternyata sebenarnya itu ada difusi lambungnya gitu. Berarti kan itu ada effort ya sebenarnya ya Kak, ada ya usaha untuk bercampur, ada usaha menyatu, tadi kayak effortnya itu gak kelihatan sama kita. Tapi iya ya, berbicara tentang effort ya, seperti ketika kita mengejar sesuatu yang kita cintai ya, kayak kita sudah effort, tapi ternyata orang yang sedang kita dipegang itu tidak terlihat ya. Jadi kayak effort yang kita lakukan itu ya goib gitu ya. Ya benar kan kita sudah melakukan effortnya itu ya, tapi tetap tak terkira gitu lah antara orang yang tidak tepat. Mungkin nggak cinta ya kayak bertemu sebelah kanan ya berarti. Mungkin kayak ini kan ada prosesnya Kak, ini kan nggak kelihatan effortnya, tapi kan nanti ada hasil yang Jadi kalau kalian tuh berpikir fenomena-fenomena ini kayak ajaib, itu ajaib juga ya. Iya. Soalnya kan pasti ada penjelasannya secara ilmiah nggak sih? Benar. Tapi kalau dipandang secara visual ya kayak Ya udah ajaib. Iya, oh keren ya, bisa gitu. Tapi kadang ya pikir apa nggak sih kayak ini kok bisa gitu kayak kalau sekarang kan langsung bersebelahan kan dan kan kayak kok nggak bisa kayak gitu banget gitu loh. Apalagi kalau melihat dari atas pikiran ini, pasti akan terlihat jelas perbedaannya. Nah itu sih cita-cita saya sih Kak. Iya sih kayak naik pesawat gitu ya, atau naik pesawat atas, pemandangan yang sangat wow, perbedaan antara dua warna dan dua laut yang sangat kontras. Kayak kalau itu cita-cita sih kayak ingin ya naik kapal atau naik pesawat gitu sih kayak wah keren banget. Kalau kita bisa langsung aku ingin langsung numpang di tengah-tengah sebelah garis ya, ambil dari sampai garis ini kayak dicampurin itu kan menarik kepo gitu nggak sih, kayak dicampurin secara langsung itu gimana sih kalau dikocok dalam botol gitu kan kayak iya bisa. Tapi kalau aku lihat di video itu ya ada orang yang coba menyatukan kedua air itu dalam satu wadah, nah itu nggak bisa bercampur karena perbedaannya tetap ya, itu nggak bisa ya. Yang harus ada logikanya ya, harusnya ya kan ya. Cara perbuatan berarti ya. Karena
dua air tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda banget. Nah, buat contoh yang lain itu ada di Selat Gibraltar gitu. Nah, di Selat Gibraltar itu ada pertemuan antara air laut Mediterania yang lebih hangat dan asin. Itu di sana nanti bertemu dengan air laut dari Samudra Atlantik nih yang lebih segar, yang lebih dingin. Jadi kayak apa ya, kombinasi ini tuh membuat keduanya itu kontrasnya itu kelihatan jelas banget gitu Pak. Perbedaannya itu bakal kelihatan banget antara laut Mediterania sama Samudra Atlantik itu nanti berbeda banget, nggak bisa menyatu gitu loh, ada garisnya kelihatan banget gitu Pak. Lihat di apa ya, di YouTube atau di apa, bisa cek itu bisa banget. Karena kalau mau nyoba langsung ya boleh ya, boleh ya. Oke, jangan lupa juga nih di laut apa ya, di laut Baltik ya teman-teman, dan di laut utara. Nah, laut Baltik itu kan punya salinitas yang lebih rendah karena dipengaruhi oleh banyak aliran sungai. Karena di laut Baltik ini kan banyak aliran-aliran sungai ya. Nah, kemudian sedangkan di laut yang laut utara itu lebih asin, condong ke asin. Jadi ketika keduanya ini bertemu, mereka itu membentuk lapisan pembatas, yaitu dinding pembatasnya itu tadi. Iya, karena perbedaan salinitasnya juga gitu. Kalau tadi kan kita membahas dari contoh luar ya, tadi kan laut Atlantik, laut Baltik, kemudian laut utara ya. Nah, tadi ya seperti yang didengar Kak Indi ya, saya juga bertanya-tanya nih Kak, di negara kita, di Indonesia sendiri, apakah ada gitu ya fenomena yang menyamakan apa ya, mirip lah dengan dua air laut yang tidak bisa bercampur ini ya? Apakah ada sih gitu teman-teman? Kira-kira ada sih? Itu sih aku pernah lihat itu di postingan Facebook sekitar kayaknya tahun 2019. Itu ada yang pernah memposting itu di apa ya, di Selat Madura itu di bawah jembatan Suramadu itu lautnya itu ada perbedaan kontras warna laut gitu, sama kayaknya mungkin sungai ya, itu karena mungkin dikatakan waktu itu Madura mungkin hujan deras, mungkin laut sungainya itu mungkin meluap apa gitu akhirnya ke laut. Nah itu perbedaan sungai dan lautnya itu benar-benar apa ya, kelihatan banget gitu loh Pak. Jadi kayak warna coklat sama warna biru itu kelihatan banget antara keduanya. Terus juga ini kan di Madura di Jawa ya. Nah itu di Pulau Sumatera itu ternyata juga ada tentang di apa fenomena itu. Itu ada di Danau Toba. Itu antara air dari Danau Toba dan air dari Sungai Binama. Itu terlihat sangat kontras perbedaan keduanya nih. Nah air Danau Toba itu warnanya hijau, sedangkan air dari Sungai apa Binama itu warnanya kecoklatan. Jadi kan hijau sama coklat bisa banget ya. Perbedaan keduanya itu Warnanya sangat mencolok gitu ya. Jadi kayak ya. Kalau Danau Toba sendiri kan warnanya hijau ya. Sungai-sungai yang berada di kota kita sendiri di Pekalongan kan kebanyakan air warna-warna kuning, hitam, dan merah. Mayoritas warnanya sih coklat ya Kak. Jadi di aliran sungai Madura dan Sumatera tadi itu ya sangat kontras ya dengan si danau yang jika bisa dengan Danau Toba yang warnanya itu hijau. perbedaannya itu sangat terlihat sekali. Jadi perilaku. Nanti mungkin next time bisa kita gunakan dalam kita datang ke Danau Toba itu untuk penelitian bahwa air berwarna hijau dan sungai yang berwarna coklat itu bersanding, itu menimbulkan warna yang sangat mencolok gitu. Ternyata juga nggak cuma satu fenomena ya yang ada di Indonesia. Ternyata kan ada juga ya. Mungkin ada lebih lagi, cuma kita belum tahu Gali, belum gali. Lebih dalam ya teman mengenai apa ya, wisata-wisata atau perairan Indonesia itu belum lebih ya. Ngomongin wisata nih, ternyata fenomena-fenomena ini tuh sering banget dijadiin daya tarik wisata. Banyak banget orang-orang yang langsung datang ke lokasi cuma buat melihat keajaiban itu. Mereka kan menganggapnya keajaiban ya, orangnya nggak tahu sebenarnya. Destinasi wisatanya itu dianggap di pandangan mereka sebuah hal yang ajaib. Dan pastinya sih menarik
ya kan, karena dikunjungin. Nah, teman-teman pokoknya sebelum datang ya kita harus mencari informasi terlebih dahulu juga ya, kayak untuk lebih menemukan detailnya gitu teman-teman. Benar, jadi kayak misal kita liburan di luar negeri atau kayak nggak usah jauh-jauh ya, tapi kan di Indonesia sendiri juga banyak ya wisata-wisata air gitu kan. Indonesia juga apa ya, 70% kan wilayahnya itu kan perairan gitu. Kayak kalau liburan itu kita tuh jangan cuma memandang keindahannya dengan apa yang otak kosong gitu. Iya, Kan ya melihat siapa tahu di sana itu ada, ternyata ada fenomena itu ya teman-teman. Jadi kayak dilihatnya itu dengan otak yang sambil apa ya, mikir-mikir gitu ya, teliti gitu. Otak yang berisi lah ya. Jadi sebelum pergi ke destinasi wisata-wisata kita juga sudah mencari informasi secara lengkap mengenai destinasi wisata tersebut teman-teman. Dan yang menariknya, meskipun fenomenanya sama, karakteristik dari setiap daerah itu beda-beda tergantung dari kondisi geografis dan sifat airnya. Jadi nggak sembarangan ya. Kayak kelihatannya sama nggak bisa bersatu, tapi ternyata kadang faktornya itu kadang beda ya, yang menyebabkan dia nggak bisa bersatu ya. Ya tadi membahas mengenai destinasi Indonesia ya, seperti yang kita tahu sendiri, Indonesia ini kan terdiri dari berapa pulau? Lebih dari itu ya. Tuh nggak tahu kalau banyak banget. Karena Indonesia sendiri kan dijuluki sebagai negara kepulauan. Iya benar banget. Aku sih pernah baca dari Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Marjal bahrayni yaltaqin bainahuma barzazun la yabghin, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kalau tadi Kak Iva kan sudah menjelaskan dari surat Al-Rahman ya, Ayat 19 sampai 20. Oke. Nah, dari saya sendiri itu juga pernah membaca teman-teman mengenai dua laut yang tidak bisa menyatu itu ya. Ayat apa nih Kak? Ayat, oh ya, lupa. Saya sedikit lupa ini Pak. Ayat 1 dulu ya. Ya, itu. Oke. Oh iya, sudah betul. Ternyata terdapat di surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marja'al bahraini hadza akbul furatu wa hadza lahum ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang memiliki arti dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang lain tawar lagi segar dan yang lainnya asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya ini dinding ada batas yang menghalanginya. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya di dalam Al-Quran ini yang membahas tentang laut yang menyatu, dan banyak juga orang yang menganggap ayat tersebut sebagai bukti bahwa fenomena tersebut sudah diketahui sejak zaman dahulu. Ya, berarti secara tidak langsung Allah itu sudah menjelaskan ya kayak dari zaman dulu juga ada di Al-Quran ya. Iya, semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tinggal kita menjadi benar di dalam Al-Quran lebih sering-sering membaca ya kan ya. Jadi ya pada intinya agama dan ilmu itu dari dulu sudah saling terkaitan gitu ya, saling berhubungan gitu, Ada harmonisasi di dalam. Nah selain dari apa namanya, dari agama, dari sains, itu juga ada mengenai mitos-mitos lokal nih tentang fenomena ini. Di beberapa pesisir itu pertemuan dua laut yang tidak bisa menyatu itu sering dianggap sebagai tempat keramat nih teman-teman. Orang-orang orang sedang orang percaya itu kalau energi spiritual di tempat itu tuh sangat kuat gitu, mungkin jadi kayak di apa ya, kalau di sini tuh keramat tuh diwakilkan itu ya, Dijadikan ya tempat agak suci mungkin ya, dihormati gitu kan, batas-batas apa mungkin gitu. Kalau dari mitos-mitos yang Kak Ayu sebutkan tadi ya, ada juga cerita rakyat ya teman-teman tentang pertemuan dua dewa yang saling tidak akur bermusuhan. Namanya apa ya?
kita telaah. Iya, kami ya Kak. Iya. Jadi kalian lebih banyak yang di sebelah Iya, Iya. Jadi terdapat pertentangan antara kedua dewa tersebut sehingga mereka itu membagi wilayah laut sama rata agar keduanya itu saling mendapatkan wilayahnya masing-masing. Iya. Karena laut itu kan sebenarnya satu ya. Iya. Nah, tapi terdapat dua dewa cerita rakyat dua dewa yang memperebutkan wilayah laut tersebut sehingga kedua dewa tersebut itu ya bertengkar memperebutkan wilayahnya masing-masing sehingga jalan tengahnya itu membagi wilayah laut untuk kedua dewanya masing-masing Ya, saling iri ya kayak mereka tuh punya teritorial masing-masing gitu ya. Mungkin dewa A apa ya memelihara ini ya, saling berebut lagi ya itu dari cerita rakyat ya teman-teman. sangat menarik. Sama dari cerita rakyat ini itu berarti membuktikan bahwa fenomena alam seperti ini itu tidak hanya memancing penasaran kita secara ilmiahnya aja ya, tapi juga yang menyentuh sisi kepercayaan juga budaya manusia. Ya karena apa ya masyarakat kita tuh sering mengaitkan sesuatu yang dilihatnya sendiri kan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Enggak, itu juga mereka dunia ini nanti akan berluas gitu. Apalagi kan ini ya teman-teman, apalagi kan dari kita sendiri kan suku Jawa ya, ini kan sering memandang apa ya hal-hal itu sebagai hal yang mesti sesuatu ada langgam atau apa ada simbolnya ya. Jadi jadi kayak kita juga tidak memungkiri bahwa masyarakat di sekitar kita itu ya masih dominan menggunakan karena kita sendiri kan juga turunan dari nenek moyang kita ya, kita tidak terlepas dari hal itu. Oke, kan udah mengulik nih panjang lebar menurut kalian apa yang paling menarik dari kejadian ini? Kalau aku sih aku suka itu bagian apa ya yang menjelaskan fenomena itu secara alamiah karena kan kita tahu itu tuh kayak fenomena yang ajaib gitu tapi kan ternyata itu tuh apa ya kita tuh bisa tahu fenomena itu terjadi sebabnya karena apa bagaimana itu kan kata ilmiahnya ya kayak jadi kayak ajaibnya itu kita tuh bisa tahu peristiwa dibaliknya itu bagaimana kan ya cuma kayak dongeng-dongeng yang kita belum tahu ya jelasnya gitu nah kalau ini kan pasti kayak lebih apa ya lebih meyakinkan kan secara fakta gitu Soalnya itu banyak kayak Ya dan dibalik batu ternyata gimana nih kayak ini? kalau saya sendiri kalau Kak Arif tadi tertarik pada ilmiah dan alamiahnya ya, kalau saya ini lebih tertarik pada perpaduan antara keindahan visual dari mata kita dan juga kayak ceritanya sesuatu yang bagus ya. Selain kalau dari keindahan visual sendiri kan kita melihat dua air laut yang tidak menyatu ini kan sebuah visual yang indah gitu ya. Nah, ya Kak jadi banyak besar kenapa kok bisa gitu. Dan saya juga tertarik pada kepercayaan budaya dari orang-orang sekitar dan nenek moyang kita yang kayak ya mungkin kepercayaan budaya dari masing-masing orang itu kan berbeda itu sangat mempunyai karakteristik gelap jadi kayak menarik gitu teman-teman. Gimana nih Ipa? Kalau aku sih lebih suka ke yang mitos-mitos itu ya, soalnya kan ya balik lagi kita itu di Indonesia ya nggak bakal lepas dari yang namanya cerita-cerita mitos dari nenek moyang. Jadi menurutku itu kayak menunjukkan kreativitas manusia dalam merespon alam gitu loh. Iya. jadi apa ya mereka tuh bisa membuat cerita menarik gitu loh membuat cerita berdasarkan apa yang mereka lihat sendiri nanti bisa berkelaskan gimana gitu ya Karena ya kita juga hidup yang selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Ya meskipun kita hidup di mengikuti perkembangan zaman, teman-teman kita juga tidak terlepas dari mitos-mitos yang semakin berkembang. Nah seperti yang tadi saya jelaskan secara hal yang menarik dari pandangan visual dan juga kebudayaan. Nah itu tuh contoh sebagai bagaimana tuh manusia selalu mencoba mencari makna dari apa yang mereka lihat. jadi ya
Keren banget ya. Kreativitas manusia juga gitu. Benar. Wah, banget. Kali ini juga seru banget. Seru banget sih tentang dua air laut yang tidak bisa menyatu ini ya. Kita jadi tahu peristiwa-peristiwa di tempat mana aja sih ya kayaknya. Dan juga dapat penjelasan secara ilmiahnya juga. Nah, mungkin teman-teman yang ingin mengeksplor lebih dalam nih atau informasi tentang dua air laut yang tidak bisa menyatu ini bisa nanti ditanyakan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nanti insya Allah dijawab kalau kita. Ya, asik dong. Nah, ini berbicara panjang lebar dari awal sampai sekarang ini masih berbicara di segmen satu Kak ternyata loh ya. Masih ada segmen yang gak kalah menarik pastinya. Pokoknya teman-teman jangan bosan, stay tune ya. Dan kita akan lanjut pada segmen kedua yang pastinya gak kalah menarik. Penasaran gak sih apa? Oh ya sih Kak. Wow, masih bisa gini ya Kak. Jadi ya, Penjelasannya Oke, kita bertemu di segmen kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada segmen kedua, di mana tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai dua air laut yang tidak bisa menyatu dan bercampur ya. Dan di segmen kedua ini kami akan membahas fenomena yang tidak kalah menarik, yaitu api di dalam laut. tapi emang kedengarannya itu kayak paradoks banget ya. Paradoks banget sih. Kan air sama api itu kan biasanya kan nggak bisa bersatu ya, kayak saling bertentangan gitu loh. Tapi kok bisa mereka tuh kok kayak bisa saling menyatu tuh gimana ya? Kayak apinya kok nggak padam gitu. Kayaknya kan di air gitu. Kalau secara bilang Maksudnya kayak memadami api aja pakai api. Itu apinya juga air. Gimana ya? ibarat kita bakar sampah, terus ketika kita main madami gitu ya, sebenarnya kalau ada api, kita mau madami kan pakai air ya. Nah, ini apinya hidup di dalam air, hidup teman-teman. Kayak sangat susah dinyalakan gitu. Nah, ini kita akan membahas nih. Fenomena ini emang menarik banget. Kita akan membahas ini secara ilmiah, lokasi, dan juga mitosnya. Ya, jadi sama ya teman-teman seperti segmen pertama. Di fenomena api di dalam laut ini juga kita akan membahas secara pandangan ilmiahnya, kemudian agama, mungkin dari mitos-mitos juga ya. Kita akan membahas itu semua di kasus atau fenomena api di dalam air laut. Nah, sebelum memulai nih yang pertama-tama ini maksudnya api di dalam laut itu gimana sih Kak? Kan tadi kan udah dibilangin ya kok mau madamin api aja itu kan pakai api. Nah itu maksudnya api di dalam laut ini gimana sih Kak? Masih bingung ini ya. Aduh, ini penjelasannya itu gimana Kak? Oke, jadi mungkin ya fenomena ini tuh sebenarnya itu merujuk pada kejadian di mana ada nyala api yang muncul di bawah atau permukaan air laut. Iya, nah hal tersebut itu terkait pada gas metana atau material vulkanik yang keluar dari dasar lautnya. Terus salah satu penyebab utama fenomena ini juga karena adanya gunung berapi yang berada di bawah laut nih. Nah, ketika gunungnya itu meletus dan lava panas yang keluar itu bisa langsung bereaksi sama air lautnya. Jadi itu bisa menghasilkan ledakan dan api yang muncul di permukaan. Wah, kayak petasan gitu berarti ya? Ya, Keren banget tuh. Gila sih. Selain itu juga ada fenomena gelembung gas metana. Gas ini biasanya terperangkap di dasar laut. Ketika akan dilepaskan, terutama ketika ada kebocoran, itu bisa memicu nyala api dan percikan atau reaksi kimia. Wow, itu keren sih, ada reaksi kimianya gitu ya. Jadi meskipun kayak kedengarannya aneh, nyala api di dalam laut, tapi itu ternyata itu ya teman ada penjelasan
bisa kita terima otak gitu, bisa Jadi kita bisa percaya sama Iya, kita. Nggak hanya apa? Mitos belaka gitu. Cuma kita sih. Sukanya ya. Nah itu betul banget ya apa yang dikatakan Kak Ais tadi, bahwa dan fenomena itu sebenarnya juga tidak terjadi pada satu tempat loh teman-teman. Jadi banyak berarti. Jadi ada banyak lokasi di dunia yang terkenal dengan fenomena api di dalam laut. Kayaknya aku tahu tuh yang salah satu yang terkenal ya. Kayaknya itu terjadi di Teluk Meksiko. Nah, itu 2021 ya. Nah, disebabkan karena adanya kebocoran pipa gas yang ada di bawah laut. Jadi menyebabkan api besar di permukaan laut. Kejadiannya itu bikin warga-warga sekitar dan juga warga dunia itu heboh gitu loh. Sampai dunia itu heboh. Mungkin ada yang tahu ya kan? Gimana sih kok api bisa? Aku bertanya-tanya ya. Saking besarnya. Tapi kalau kita itu juga mesti pengen nyari kok. Makanya ada yang Maksudnya kepo Itu juga ada di Indonesia juga ada nih fenomena serupa, yaitu di kawah Banu tepatnya itu di Sulawesi Utara. Itu ketika aktif, lava yang berada di dekat gunung berapi bawah laut aktif, jadi kadang ada letupan atau api kecil yang muncul bersamaan. tetap bisa muncul ya kak? Iya. Kalau di dasar ya? Iya, aku juga pernah itu tahu ada fenomena yang lebih unik, itu ada di perairan di sekitar Pulau Tristan dan Cina di Samudra Atlantik Selatan. Nah, pulau ini tuh berada di dekat gunung berapi bawah laut aktif, jadi kadang-kadang apa ya, ada letupan api kecil itu dari laut. Jadi kan mungkin karena dekat dengan gunung berapi di apa ya, di dasar laut, kadang tuh ada api yang muncul itu, letupan yang berada di dasar yang terpusat Ada sebelah kecil kan api itu kalau kita masak bisa nggak sih? Apa gimana ya? Apa gini? Mungkin ya teman-teman selain yang dikatakan Kak Ais tadi di Laut Kaspia itu juga ada yang disebut dengan api abadi. Nggak pernah padam Kak ya? Nggak pernah padam. Seperti cintaku. Iya, nggak ada loh. Nah, api abadi ini ada di beberapa lokasi nih. Banyak ya? Iya, api itu disebabkan oleh gas alam yang terus-menerus keluar dari dasar laut dan terbakar di permukaan. Jadi keluar terus-menerus dari permukaan laut dan terbakar benar. Jadi nggak pernah itu ya, tapi padam. Iya. Itu berarti seumur aku cuma hidup itu namanya iya Nah, kalau kan udah bertanya-tanya ya. Sekarang kita masuk ke penjelasannya lebih dalam lagi nih sama fenomena ini. Kenapa sih gas alam atau gunung berapi itu bisa menghidupkan air dari laut? Kenapa tuh ya? Jadi gas panas sering terdapat di bawah lapisan sedimen dasar laut. Ketika lapisan itu terganggu, misalnya karena gempa bumi atau aktivitas vulkanik, gas metana itu akan melepaskan ke air laut yang menyebabkan percikan bahkan peledakan. Wow. Nah, gas ini tuh kalau ada sumber panas atau percikan api, gas ini tuh akan bisa terbakar meskipun gasnya itu berada di air. Jadi kayak gas alam yang kita masak nih, kan kita pasti di rumahnya pakai gas ya buat masak. Iya. Nah, itu tuh kayak gas seperti itu, tapi bedanya gas ini tuh apa ya? Adanya sumbernya itu dari laut, jadi kayak ya bisa kalau ada percikan api itu kan bisa menyala dari ini. Kayak kita nyalain gas ini kan akan muncul ada percikan itu. Bisa jadi bencana juga ya? Iya, agak serem juga ya kalau kayak gini ya. Selain bau, tapi kayak agak mengerikan ya. Apalagi tidak bisa dipadami. Iya. Alam ya kan? Bicara tentang alam. Iya. Nah, mungkin sementara ini ya teman-teman, fenomena gunung berapi di bawah laut itu juga menghasilkan lava yang suhunya itu sangat tinggi. Iya. Nah, ketika lava itu bertemu dengan air laut secara langsung, pastinya ya, karena kan berada di bawah air laut, di
berada di dalam laut. Nah itu terjadi reaksi kimia seperti yang Kak Henny tadi bicara, itu menciptakan terjadinya reaksi kimia yang memicu ledakan dan nyala api. Jadi munculnya ledakan dan nyala api itu karena terjadinya reaksi kimia karena bertemunya lava dan air laut. Itu keren banget sih, gila. Ada juga yang lebih menarik. Nah, api di laut ini sering diiringi sama fenomena lain nih, kayak letupan besar, semburan uap, atau bahkan gelombang tsunami kecil kalau letupannya itu uap atau besar gitu loh. Mengerikan sih. Mengerikan dan bahaya banget, jangan sampai. Tapi kalau mau lihat bakal ya Mungkin lebih ke penelitian lebih yang profesional yang kayak gitu. Jadi ini sebenarnya fenomena yang cukup kompleks ya, bukan cuma api, tetapi banyak juga elemen alam yang terlibat di dalamnya. Jadi banyak elemen alam sebenarnya juga tadi gede-gede ya, warnanya itu ada yang dari gas, ada dari lava kan, tapi kayak wow. Nah, kita tuh juga nggak bisa lepaskan dari mitos dan cerita budaya mengenai fenomena api di laut ini, karena kan kembali lagi kita tuh hidup di gimana ya, masyarakat tuh yang selalu mengaitkan sesuatu yang terjadi itu dengan pandangan mereka, dengan mitos mereka sendiri. Jadi kayak banyak masyarakat yang menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang supranatural gitu, karena kan api di laut itu kan kayak pasti supranatural banget ya. supranatural itu gimana enggak? Ajaib. Ya. Kayak naturalnya tuh dari yang kayak wow gitu ya. Oke. Nah itu betul yang dikatakan Kak Arif teman-teman nih. Misalnya di beberapa budaya maritim di Indonesia, api di laut ini sering dikaitkan dengan legenda makhluk laut atau roh penjaga. Ya, roh penjaga laut Pak. Itu nggak asing banget ya di sini, karena kan kita udah tahu sendiri ya, banyak orang menganggap bahwa di Indonesia itu ada beberapa penjaga di lautan ya, kayak di Jogja itu di pantai Kidul itu kan ada kayak apa sih kan? Iya, terus juga di Pekalongan juga katanya di pantai apa ya, di Malang itu ada mitos di mana ada Finlandia itu juga bisa ya penjaga laut pastinya. Jadi secara cerita-cerita itu ternyata ada juga dari pandangan cerita-cerita tersebut ya, dan itu juga ada larangan berarti Kak ke pantai gitu katanya. Biasanya ada larangan di mana kita itu tidak boleh memakai baju warna apa? Hijau. Itu kalau di Indonesia Kak, tapi kalau di luar negeri apakah sama? Ya, betul. Ya mungkin nanti kita bisa uji coba juga ya teman-teman, ketika kita nanti keliling ke pantai ya bisa ya. Tapi itu kan sekedar cerita ya. Berarti Kak, api ini tuh kalau menurut cerita ya atau cerita mitos-mitos itu berarti kayak dihasilkan dari penjaga itunya sendiri kok sih Kak? Ya mungkin sama mereka ya. Mereka mungkin api itu kayak mas ada ledakan, mungkin kayak mereka mungkin kayak dia ada apa nih di dalam gitu, Namanya juga makhluk lain, apalagi berhubungan dengan api gitu ya. Jadi kayak mungkin dari cerita tersebut tuh ya bisa diibaratkan mereka itu memiliki kehidupan tersendiri ya. Kehidupan sisi di satu sisi kita kehidupan lain, dunia lain ya, dunia lain kita itu ada itu yang mungkin bisa diibaratkan bahwa penjaga laut itu ya menjaga wilayah lautnya itu bisa diibaratkan seperti itu teman-teman. Ada juga cerita tentang sumber api abadi lagi. Abadi ya. Oke, ini tuh dianggap sebagai tempat sakral sama beberapa masyarakat yang percaya kalau api itu adalah tanda keberadaan dewa. Atau makhluk gaib ya, makhluk gaib. masyarakat suka yang horor-horor apa tuh jadi kaitannya ke situ ya. Mayoritas film Indonesia kan juga horor. Berarti bukan kita itu juga sudah Sangat horor.
Itu kan di Indonesia ya. Iya. Tapi kalau di luar negeri juga ada. Contohnya itu legenda Yunani kuno tentang Cinera. Itu juga sering dikaitkan dengan api di laut. Cinera ini digambarkan sebagai makhluk yang bisa mengeluarkan api. Dan ini itu dianggap sebagai simbol dari fenomena gas alam yang terkenal. Apalagi di Yunani ya, Iya, kenal dengan dewa. kayak dikaitkan ya fenomena alam kayak gini sih dikaitkan ya sama di Indonesia. Jadi ciri khasnya orang Indonesia Iya, kayak dewa. sembahana dewa gitu. Kayak cerita-cerita rakyat itu berarti kan kayak membuktikan bahwa bagaimana sih manusia itu selalu mencoba memahami fenomena alam lewat kepercayaannya atau mitologinya masing-masing. Iya. Dari cara pandangnya mereka Ya, balik lagi paradigma orang-orang itu beda-beda ya. Paradigma itu kan cara pandang orang. Jadi ya tetap sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ada kali ya dari mana ya. ya dengan Nah, faktanya juga ya teman-teman, itu termuat dalam Al-Quran sih kalau nggak salah ya. Ini apa itu Kak? jadi iya ternyata di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang fenomena api di dalam air laut. Iya. Jadi kalau itu sudah masuk petunjuk ya. Ini saya cari sebentar ya. Ini pokoknya ada pembahasannya. Saya pernah membaca berarti Al-Quran itu sudah lebih dulu membahas tentang ini ya sebelumnya adanya penelitian gitu. Masya Allah. Ternyata sangat sudah dijelaskan guys lagi di Al-Quran. Kalau yang mau membacanya ya mungkin ada yang bisa dikaitkan Teman oleh ilmuwan mungkin kalian bisa mencari petunjuk dulu ya. Kita tercinta kita di dalam ternyata juga termuat dalam surat At-Tur ayat 6 teman-teman. Kalau nggak salah nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal bahril masjur. Nah, itu artinya dan laut yang di dalam tanahnya itu ada api. Nah, jadi fenomena api di dalam laut ini ya juga sudah termuat dalam kitab suci tercinta kita sebagai umat Islam ya teman-teman. Ini termuat dalam surat At-Tur dan ayat 6. Surat At-Tur ayat 6. Masya Allah. Al-Quran kita ini gak kaleng-kaleng ya. Kitab suci loh. Ternyata mengikuti perkembangan zaman ya Al-Quran itu ya. Pedoman hidup kita ya teman-teman. Ya. Sesuai perkembangan zaman. Nah, katanya juga sebagian dari ulama itu berpendapat tentang lautan api ini. Mereka itu berpikir bahwa waktu bumi dan keseluruhannya itu digambarkan seperti semangka dan kulitnya itu seperti kulit semangka. Semangka, buat semangka ya, buat semangka. Oh bisa ya, sebagian ulama itu berpendapat bahwa bumi dan lapisannya itu seperti semangka. Gimana sih? Penjelasannya Mungkin ya, karena mereka tuh berpikir bahwa perbandingan kulit bumi dan api yaitu terdapat pada kulitnya itu seperti kulit semangka dengan isinya yang kita makan. Oleh sebab itu, seperti kita sebenarnya itu berada di atas api yang besar, yakni pada lautan atau daratan itu. Yang sebenarnya berada pada bawah kita adalah penuh dengan api dan laut. Jadi yang telah tertutupi dengan kulit bumi dan segala penjulunya itu. Ini kan ya, ini belum paham ya. belum nih. Jelasnya lebih yang Iya, dan saya sendiri contohnya gini nggak sih Kak Ais, kayak semangka sendiri kan bulat ya. Iya. Nah, konon katanya kan bumi itu bulat. Mungkin itu diibaratkan semangka itu bumi. Nah, bumi itu kan memiliki lapisan-lapisan juga kan, yang terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam, yaitu kerak bumi dan juga ada inti buminya. Nah, mungkin diibaratkan semangka itu kan semangka juga terdiri dari kulit dan isi ya, isi luarnya ya teman-teman ya. Nah, dari kulit semangkanya ini diibaratkan sebagai kerak buminya, dimana kerak bumi itu kan tempat manusia ini tinggal ya. Jadi kita itu tinggalnya di tanah bumi ya. Nah, kita ini kan berpijak di atas tanah nih. Jadi kerak kulit semangka itu pijakan kita nih.
keluar tapi sembunyinya. Nah di dalam semangka itu kan terdapat isi. Nah isinya itu diibaratkan sebagai inti bunyinya. Nah warna merahnya itu tuh diibaratkan sebagai api. Jadi dia bisa dikatakan kita itu hidup berdiri di atas api. Nah itu istilahnya itu ya seperti itu, kayak seperti buah semangka bahwa kita itu ya hidup di atas api. Api itu kan isi dari buah semangkanya itu yang terdiri dari ya isi bumi lah gitu. Jadi mungkin kalau kita menggali bumi yang lebih dalam itu kayak dia mau dari bumi yang di dalam itu mungkin di bawahnya itu kayak tanah. Nanti itu kan pasti kalau habis sana itu kan ada air ya, ada sumur itu ada air, jadi kayak tanah air kan. Tapi semakin dalam itu kayak isinya itu api benar-benar. Jadi kayak mungkin jadi kita tuh kayak berdiri di atas lautan, atas air juga di atas api gitu. Oke. Iya. Jadi sama. Ya kita saling belajar bersama. Oh iya. Baik teman-teman, nah, tadi kan sudah bahas ya mengenai filosofi dari semangka, ya. Nah, terus juga ada fenomena lain di dasar laut yang sering disebut dengan api. Nah, api. Namanya itu hidrothermal vent. Asing belum pernah. Tapi aku udah pernah dengar tuh, itu tuh yang kayak lubang-lubang di dasar Nah, sekali Kak Iva. kan api super panas itu kan? Iya, benar. Tadi dari lubangnya itu mengeluarkan panas Air, panas. kayak sumber berarti ya. Mungkin dari suhu ya? Iya, dan suhunya itu mencapai 400 derajat Celcius. Wow. Tapi karena tekanan di dalam laut dasar itu sangat tinggi, jadi airnya itu ya nggak bisa mendidih. Kok mendidih? Berarti Mungkin panas aja sih. Tapi untuk 400 derajat Celcius sangat tinggi ya. Harusnya ya sudah mendidih ya. Iya, bukan kita itu kayak derajat 100 derajat. Iya, Jauh. Pakai loh kayak. kita coba kesana aja oke? Dan yang menjadi pertanyaan nih ya, apakah ada makhluk laut yang hidup di dalamnya? Nah, ini sangat menarik nih. Dan walaupun kayak hidrothermal vent itu panas, dan di sekitar hidrothermal vent itu mungkin kayak ya suhu di bawahnya 400 lah, nggak sampai 400 itu tuh apa ya hidup makhluk-makhluk yang apa ya yang ekstrim gitu. Seperti ada cacing tabung raksasa dan ada mikroba. Nah mereka tuh hidup tuh nggak memerlukan cahaya matahari. Jadi kayak karena mereka tuh nggak perlu cahaya matahari karena apa ya dia mendapatkan energi dari senyawa kimia seperti sulfur tadi dari hidrothermal vent itu. Jadi kayak nggak perlu lagi udah dapat sulfur cahaya dari matahari. Jadi hidup dari pertemuan sulfurnya itu ya. Ada yang lain kan nggak sih yang bisa juga Selain tabung itu cacing tabung raksasa itu oke. Mungkin kalau dari selain cacing tabung apa cacing tabung iya itu ada ini Kak, lobster. Lobster itu kan iya lobster kan nggak didapat dari permukaan air yang kecil sih. Jadi itu ya seperti lobster itu juga pastinya berada di sekitar hidrothermal vent ya, tapi ya nggak sampai 400 derajat Celcius Kak. Paling ya sekitar 100-an, 107 gitu Celcius ya. Dan itu ada di bawah ya biasanya nggak? Ada di bawah dasar laut. Nah, kan kita kalau mau makan lobster tuh harganya kita tahu kan fancy. Karena ekspornya juga Nggak main-main. Iya. Karena harus menyelam atau kayak apa ya nangkapnya itu pakai jaringan yang panjang banget ya. Peralatannya juga yang mungkin tangannya juga ya. Itu kalau nggak salah sih harus sekitar 700 meteran gitu. Cara mancing ya, gimana ya? Apalagi tekanan airnya itu. Dan mungkin selain lobster juga ada ikan yang kerap yang jarang kita temukan loh. Namanya itu kalau nggak salah black dragonflies. Wow, dari namanya kan Supaya masuk ikan konsumsi. Dari sungai juga ya Pak, kita kenalnya mujair.
Nah itu kan Dragonfish itu tuh ya ibarat di film tuh yang kan menjaga di bawahnya gitu kan yang di dasar laut ya Jangan ditemui ya karena mungkin manusia nggak bisa film sampai segala itu ya. jadi hidupnya itu ya itu tanpa adanya cahaya matahari ya mulai juga gitu mungkin ya selain tadi lobster, cacing tabung dan juga apa dragonfish itu juga ada ikan besar Apa itu yang besar? ikan hiu maksudnya Oh iya, bener banget. ya itu ada ikan hiu apa nih kalau ikan hiu sutra ada martil ya Salah ya. itu ada ikan hiu sutra dan martil teman-teman hiu tersebut itu juga hidup di sekitar hidrothermal vent tadi tapi ya enggak Terus juga Kayak tadi ke aku ratusan derajat lah. Jadi di sekitar hidrothermal vent itu juga tetap ada makhluk hidup kayak ini. tetap keren ya sih waktu kayak 100 dan sampai 500 juga kan tapi panas banget ya. Panas. Soalnya Ya. ya kalau 100 saja ya air jadi kita cuma panas kita kan. Wow, ini pasti aduh panas banget gitu kan. Nah, itu kan mereka hidup di sana mereka sehari-hari mereka berenang di air yang sangat panas ya Kak. Iya. Sangat Sangat berarti makhluk ini ya Kak. Kita sebagai manusia, wah ini kan kita harus menyontoh. Iya, jangan dong. Jangan mungkin kalau panas matahari kita jangan mungkin lah. Itu kan masa kita kan seberapa derajat bagi yang sudah tidak kuat apalagi yang itu 400 Hiu ya. Maksudnya menyentuh itu kayak fisiknya kuat gitu loh. Nggak yang sampai nyelam gitu. ya kayak ini pun Kalau dia di berarti kayak iya gitu ya. Boleh. nah fenomena ini tuh ya seperti menemukan kehidupan alien di bumi guys Iya. ya seperti yang saya sebutkan tadi itu ya kayak kehidupan alien gitu kayak peneliti itu mungkin bahkan ya menggunakan hidrothermal vent itu untuk mempelajari kemungkinan kehidupan di planet lain Wow. kayak seperti Eropa atau salah satu bulan di Jupiter itu kan diteliti peneliti ya untuk ya mencari kemungkinan kehidupan gitu ya. Berarti fenomena ini tuh kayak punya makna yang mendalam banget ya. Api dan air itu kan dua elemen yang biasanya itu bertolak belakang kan Iya. suka ya nggak mungkin bersatu gitu ya. Seperti minyak dan air musuhan ya. Iya. Benar banget Kak. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap fenomena alam itu selalu ada misteri yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Jadi setiap elemen itu sebenarnya punya peran penting ya Kak ya. Kayak sama air dan api itu kan meskipun berbeda karena kan kayak saling bermusuhan Iya. ya. Nggak mungkin gitu. Nyatanya ini bisa bisa. karena api bisa air bisa mematikan api tapi ternyata kan mereka tuh kayak bisa hidup bersama ya di Iya. lautan gitu kan. Dan kayak mereka tuh bisa saling melengkapi gitu. Yang ternyata wah. Ya, kita berbicara elemen-elemen manusia yang jadi manusia yang pada katanya manusia itu kan memiliki karakter sendiri ya. Jadi kayak Kak Iva memiliki elemen tanah, saya memiliki elemen angin, Kak Arif air, apa atau apa itu bisa dijadikan bisa menjalan ke situ teman-teman. Jadi meskipun kita berbeda-beda, elemen kita berbeda, tapi kita tetap bisa bersatu padu nih. Kayak seperti peribahasa apa? Indica Tunggal Ika ya, berbeda tetap satu tujuan. Dan dari elemen-elemen yang berbeda ini kan juga kita sebagai manusia itu pasti ada apa pernikahan nih, dimana salah satu dari kedua pihak itu iya, dari kedua pihak itu kan pastinya memiliki elemen yang berbeda dan itu saling melengkapi satu sama lain bisa. Kayak di buku aja kan ada tiga nih kayak kan ada apa sih api apa Iya, nah kalau satu-satu kan juga mereka tuh ya apa ya kadang tuh nggak bisa mengalahkan musuh. Nah itu kayak kalau saling melengkapi bersama tiga itu kan mereka tuh akan wow kayak akan Menjadi kuat ya. jadi kuat kita Tapi bisa di dalam film elemen itu juga ada loh
yang percintaan tentang Api dan air. Iya, sangat bagus loh. Itu Ya. Jadi meskipun mereka berbeda dari, pokoknya kehidupannya sangat berbeda, bahkan emangnya berbeda, tapi mereka tumbuh cinta. Iya, mereka tuh bisa menyatu ya, meskipun tetap harus melewati rasa-rasa sakit, ya, rasa-rasa rintangan dan tantangan itu pasti ada dalam sebuah kehidupan. Baik teman-teman, ya mungkin itulah ya pembahasan kita di segmen kedua mengenai api di dalam laut. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kalau teman-teman masih penasaran nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, di bawah, atau bisa calling kakak-kakak di situ. Iya, Bisa Free kak, kakak-kakaknya free ya. Bisa menjawab pertanyaan kalian. ya. Nah, semoga episode ini itu nggak cuma menambah wawasan, tapi juga menginspirasi untuk lebih menjaga dan menghargai alam ya. Wah, teman-teman nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang lebar, udah hampir 1 jam ya, karena Gimana nih ya kak ya? satu serunya banget. Iya, Dari bahasan tentang air laut yang tidak menyatu, kemudian juga fenomena api di dasar air laut. Nah, rasanya tuh setiap topik benar-benar mengajarkan kita ya bahwa alam semesta ini penuh dengan keajaiban yang nggak terduga, yang tak terduga. Iya, benar banget. Nah, hal-hal seperti ini tuh bikin kita semakin sadar bahwa alam itu punya begitu banget misteri dan keindahan yang harus kita pelajari dan jaga nih. Semoga episode ini nggak cuma menambah wawasan, tapi juga bisa menginspirasi kita untuk menjaga lingkungan. Nggak cuma ini ya. Aku dapat juga obrolan ini bisa mengingatkan kita kalau manusia ini sebenarnya adalah bagian kecil dari alam semesta yang luar biasa luas. Jadi penting banget untuk kita untuk selalu bersikap bijak dan bertanggung jawab di dalam lingkungan. Oke, betul ya. Kadang tuh kita sebagai manusia nih paling bersama ya, terlalu sibuk sama aktivitas sehari-hari ya, ya sampai lupa kalau ada hal-hal besar di luar sana yang menunggu kita jelajahi dan dipelajari gitu. Menunggu kita untuk menjelajahi gitu. Nah, makanya yuk kita coba mulai dari langkah kecil seperti mengurangi sampah, kemudian menjaga kebersihan, atau bahkan sekedar berbagi informasi positif positif seperti ini ya, berbagi informasi positif ke teman-teman semua nih ya. Oke, buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa untuk terus penasaran ya dan cari tahu lebih banyak soal keajaiban alam di sekitar kita. Karena siapa tahu kalian bisa menemukan sesuatu yang menarik yang belum pernah kita bahas nih. Dan kalau ada ide-ide yang seru atau fenomena alam yang kalian ingin bahas, langsung aja ya kirim lewat DM atau email kita untuk inspirasi ke depannya. Jadi jangan lupa juga follow dan kasih rating nih podcast kalian itu di Bintang 5 ya, platform favorit kalian nih. Nah, semakin banyak yang mendukung itu tuh nanti akan buat kita tuh semakin semangat nih buat episode selanjutnya yang tentunya lebih menarik dan seru nih dan inspirasi bagi kedepannya gitu ya. Jadi ya bisa lebih menginspirasi juga ya. Jadi teman-teman juga ada ide lain untuk apa ya, biar bisa disumbangkan ya, dan bisa dibahas lagi secara bersama ya, belajar bersama lagi kita pastinya ya teman-teman semua. Iya. Ya intinya terima kasih banget ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan kami yang pastinya sangat menarik tadi ya. Kami benar-benar menghargai dukungan teman-teman semua. Membangkitkan semangat juga ya Kak Hubungan kalian itu sangat berarti sangat berarti kita semua. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa menambah kalian wawasan, bisa menginspirasi kalian tentang alam-alam sekitar kita dan juga fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa tetap jaga lingkungan dan terus belajar dari alam. Oke. Betul, tetaplah penasaran, tetaplah rendah hati dan
Oke, nah. Nah, ada sedikit cerita nih untuk closingan di podcast kita hari ini. Wah, keren gak sih? Iya. Oke. Podcast alam Inspirasi tanpa batas. harmoni tanpa jeda. Bersama kita mengupas keajaiban alam semesta sambil terus menjaga keseimbangan lingkungan. Karena setiap langkah kecil untuk bumi adalah langkah besar untuk